Jadi guys, hari ini aku bakal ujian di Uni setelah udah berapa lama aku nggak ujian di Uni karena waktu itu ada pandemi. Jadi ujian aku yang semester lalu beberapa dibatalin dan akhirnya sekarang aku udah bisa mulai ujian lagi. Dan di video ini aku pengen kasih tunjuk ke kalian, biasanya aku kalau misalkan udah detik-detik beberapa jam sebelum ujian itu ngapain aja sih. Jadi sekarang ini kira-kira jam 7. Tadi aku udah bangun setengah 7 sebenarnya, udah mandi dulu. Jadi biasanya kalau misalkan aku ujian siang itu, paginya biasanya pertama-tama aku habis mandi. Habis itu paling aku sarapan sedikit-sedikit supaya nggak lapar aja pas lagi ujian. Dan habis itu aku mau ngulang. Nah, karena pelajarannya hari ini adalah pelajaran yang kita bisa bilang 80% hafalan dan 20% ngitung. Aku sekarang bakal latihan yang ngitungnya dulu, selesain dulu di rumah, dan nanti 80%-nya pelajaran hafalannya aku bakal belajar lagi di Uni buat dapet suasana yang beda karena cuaca hari ini lumayan bagus juga. Kalian bisa lihat lumayan terang ya videonya dibandingin biasanya. Jadi sarapannya sebenarnya kalau aku simple banget, paling aku hari ini sarapan Koko Crunch sama susu. Ini guys, Koko Crunch sama susu, aku nggak bisa miringin lebih lagi ntar tumpah. Dan biasanya aku kalau sambil sarapan gitu sambil ngecekin HP, lihat-lihat aja ada apa, atau buka-buka Instagram, seru-seru atau ngapain lah, pokoknya yang lebih nyantai gitu. Guys, jadi tadi sambil makan aku denger jokesnya orang Jerman. Jokes orang Jerman itu kadang-kadang lucu, tapi kadang-kadang ya memang garing sih. Ntar aku tulisin, pokoknya kalian bisa lihat di akun ini. Ini jokesnya orang Jerman lumayan lucu juga kadang-kadang ya. Tapi jadi bagus juga buat kalian yang misalkan lagi proses belajar mendengar bahasa Jerman. Oke guys, udah sarapan, sekarang saatnya belajar. Guys, aku ada satu tips juga buat kalian. Kalau misalkan kalian di Jerman itu nggak ada kayak di Indonesia, kalian harus pakai seragam atau apa. Jadi kostum kalian tuh benar bebas, kalian mau pakai apa, bahkan kalian mau pakai tank top, mau pakai jaket winter, terserah kalian. Tapi tentunya yang penting pakai baju ya. Biasanya kalau aku sendiri, aku nyesuaiin sama cuaca hari ini. Misalnya kalau hari ini ya, sekarang aku coba cek, hari ini tuh bakal 28 derajat, panas banget. Kemungkinan aku bakal pakai kaos doang, sama mungkin pakai celana pendek. Kalau nggak bakal panas banget, dan kalau keringetan kan nggak enak juga ujiannya kan, basah-basahan gitu, belum lagi nanti bikin bau, nanti satu kelas jadi bau juga kan nggak enak juga. Oke guys, tips kedua ini juga aku sebenarnya harusnya ini jadi tips pertama, tapi aku lupa untuk sebutin. Penting banget kalian juga cek jadwal ujian kalian sekali lagi di online. Jangan sampai kalian salah jamnya atau salah harinya, karena pernah ada temen aku yang dia datang ke Uni terus tiba-tiba dia telepon temen aku yang lain, dia bilang hari ini ujiannya di mana sih? Dia lupa ruangannya ada di mana. Abis itu temennya jawab, loh ujiannya hari ini, bukannya besok. Ujiannya ternyata besok dan dia udah dateng hari itu. Dan tips ketiga yang menurut aku penting banget juga adalah kalian harus pastiin semua barang yang kalian perluin buat ujian kalian bawa. Yang pertama, kalian perlu yang namanya Ausweis atau tanda pengenal yang ada fotonya. Kalau aku sih biasanya selalu bawa student card at least. Dan barang penting lainnya adalah kalkulator, ya at least buat jurusan aku ya. Kalau misalkan kalian jurus ujiannya perlu kalkulator, jangan lupa pastiin nyala. Dan tentunya kalian juga boleh bawa air minum, bahkan sampai cemilan. Tapi biasa kalau misalkan ujiannya cuma 90 menit ya nggak usah bawa cemilan, mendingan supaya nggak makan waktu buat makan-makan doang. Ujiannya biar bisa manfaatin waktu sepenuhnya. Palingan ya bawa air putih aja lah. Oke ya, sekali gitu sekarang aku siap-siap dulu, dan abis itu aku bakal langsung berangkat. Nah, jadi aku sekarang bakal berangkat ke Uni. Sebenarnya sekarang masih jam 9 kurang. Mendingan aku nyampe lebih pagi di situ, dan abis itu aku belajar bagian hafalannya di situ supaya nanti kalau ubannya atau keretanya terlambat atau gimana aku nggak kena masalah apa-apa. Dan aku punya waktu juga spare di situ, waktu buat santai atau gimana pun lah. Dan menurut aku di Uni aku juga ada spot-spot beberapa tempat yang lumayan enak juga buat belajar, buat ngafalin nanti. Oke, kalau gitu sampai ketemu nanti di Uni.
Guys, seperti yang aku bilang tadi, kan kalian udah tahu 20% yang hitungannya itu aku belajar di rumah dan 80%-nya aku belajar di uni yang hafalannya gitu. Dan belajar di uni itu bukan dalam ruangan, tapi di sini, di outdoor gitu. Cuacanya enak banget karena aku di bawah shadow gitu, jadi nggak terlalu panas dan nggak terlalu dingin. Karena cuacanya hari 28 derajat, adem banget lah pokoknya. Udah kayak kalau misalkan kayak di puncak 10 tahun lalu. Dan mungkin aku pengen share dikit gimana cara aku belajar, karena ujian hari ini tuh aku tentang hafalan. Jadi ujiannya tentang ergonomi atau pelajaran tentang contohnya gimana bagusnya membuat kokpit pesawat supaya ergonomis gitu, supaya nyaman dipakai oleh pilot-pilot, atau gimana cara supaya mobil itu bisa pas enak dipakai untuk orang banyak dan lain-lain. Kira-kira belajar kayak gitulah tentang kenyamanan dalam bekerja. Dan itu isinya kebanyakan hafalan. Aku tuh orangnya lebih ke campuran visual dan auditif. Jadi aku yang pertama dari slide-slide yang ada aku belajar di uni, aku bikin rangkuman gitu, rangkuman banyak banget nih. Soalnya aku tuh pas nulis lebih masuk ke otak gitu, langsung bikin aku ngerti apa yang aku tulis gitu, dibanding kalau misalkan aku langsung coba ngafalin. Itu tuh aku malah nggak ngerti apa yang aku pelajarin. Dan setelah itu pas lagi ngafal matinya itu, aku perlu pakai auditif gitu loh, aku perlu ngomong. Kalau gitu aku belajar dulu guys. Nah guys, jadi sekarang aku udah selesai belajar dan sekarang udah 10.20. Saatnya aku jalan ke tempat ujian, karena jalan tempat ujiannya jauh banget, itu 15 menit jalan kaki kira-kira. Karena TUM itu bikin tenda, kayaknya khusus untuk corona mereka bikin tenda untuk ujian gitu, tapi lokasi tendanya tuh jauh banget. Coba ntar kalau misalkan aku bisa kasih lihat kalian, aku kasih lihat kalian ya tendanya kayak apa. Guys, ini nggak tahu kenapa, padahal aku di TUM ini ujian udah berpuluh-puluh kali dan nggak tahu kenapa hari ini deg-degan rasanya. Karena mungkin udah lama ya nggak ujian, gara-gara kemarin sempat dibatalin, semester lalu dibatalin beberapa ujian dan udah lama banget aku nggak ujian. Guys, ternyata tempatnya itu yang warna putih udah nggak jauh lagi. Ternyata tadi aku jalan nggak nyampe 15 menit juga, cuma 10 menit kayaknya. Ternyata nggak sejauh itu. Sini udah bentar lagi aku mau ujian, jadi mungkin aku nggak nge-vlog dulu. Tapi kalau misalnya di dalam aku sempet videoin dikit-dikit kira-kira kayak gimana tempat ujiannya, mungkin aku bakal videoin. Tapi kalau nggak sempet, sorry guys. Jadi aku sekarang udah dalam tenda ujian. Tempatnya didesain sesuai standar dari pemerintah. Bahkan di setiap meja sampai ada kertas buat jadi alas meja yang nantinya bakal dibuang. Jadi nggak akan ada kontak antara pengguna meja sekarang dengan yang setelahnya atau sebelumnya. Guys, ini aku udah selesai ujian dan ternyata gila banget. Hitungannya oke lah, hitungannya sama kayak latihan, tapi bagian hafalannya itu tuh nggak plek gitu, nggak gitu langsung dikasih soalnya. Jadi lebih ke penerapannya, jadi kalian harus ngerti juga. Tapi ya aku harap lulus lah. Guys, jadi sekarang aku makan dulu. Ini makanannya, kalian bisa lihat, kelihatan ini cordon bleu sama pasta sesuatu, aku nggak tahu juga enak apa enggak. Coba dulu ya, warnanya hijau-hijau begini. Habis ujian rasanya pengen makan yang enak, tapi ini jangan sampai nggak enak lah pokoknya. Jadi guys, kalau di sini tuh bayarnya di universitas ini biasanya pakai kartu pelajar gitu. Kalian harus isi dulu, nanti bayarnya tinggal tap doang gitu. Jadi kayak kalian punya kartu debit sendiri gitulah. Nah, biasanya juga banyak pilihannya gitu makanannya, tapi kali ini tuh pilihannya nggak terlalu banyak, mungkin karena lagi masa-masa corona ini. Tapi di Mensa München ini kelemahannya itu sausnya tuh hampir setiap kali cuman ada satu macam saus doang, yang warna coklat bir sauce gitu, yang biasa orang buat makan pork knuckle. Aku udah sampai bosen makan saus itu, tapi ini tetap enak sih. Oke guys, sekarang aku udah selesai makan dan ternyata lumayan ngenyangin. Meskipun makanannya sebenarnya buat aku pas sih, tapi buat banyak dari kalian kayaknya bakal rada asin, jadi harus minum banyak. Oke, segitu dulu video aku. Thank you udah nonton. Semoga kalian bisa tahu kira-kira kalau misalkan ujian atau klausur di Jerman itu kira-kira kalian harus persiapin apa dan pengalamannya kayak gimana, juga makan mensa di Jerman dan lain-lain. Semoga informasi bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Servus.